Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan kerja ke wilayah Provinsi Jambi. Presiden Joko Widodo serahkan bantuan beras kepada warga Kabupaten Merangin. Pertamina akan menambah 20% pasokan BBM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama arus mudik dan balik lebaran. Selamat sore saudara, hari ini Rabu 3 April 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Vida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini mengunjungi 3 kabupaten di wilayah Provinsi Jambi dengan agenda mengunjungi Bulog dan juga pasar rakyat untuk bisa mengecek persediaan bahan pokok dan juga stabilitas harga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi beberapa menteri pada Rabu pagi bertolak menuju Provinsi Jambi dalam rangka kunjungan kerja ke beberapa kabupaten. Kepala negara bersama rombongan terbatas lepas landas menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandar Udara Muara Bungo, Presiden dan Menteri disambut Gubernur Jambi, didampingi Danrem Gapu serta Kapolda Jambi. Setelah mendarat di Bandara Muara Bungo, Presiden Joko Widodo langsung melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Kabupaten Merangin. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo diagendakan selama 2 hari untuk mengunjungi 3 kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Merangin, Tebo, dan Bungo. Hari ini Presiden mengunjungi beberapa lokasi seperti Pasar Rakyat, Rumah Sakit, dan Bulog di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo. Kemudian dilanjutkan ke beberapa lokasi di Kabupaten Bungo. Saat akan menaiki helikopter menuju keberangkatan ke Kabupaten Merangin, Presiden Jokowi bertemu dengan Bupati Bungo serta jajaran Forkopimda. Kunjungan Presiden ini sempat tertunda 1 hari dari jadwal awal yang direncanakan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Presiden Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja selama 2 hari di Provinsi Jambi. Pada kunjungan kerja, Presiden hari pertama langsung bertolak dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin. Sejumlah lokasi menjadi kunjungan Joko Widodo di Kabupaten Merangin, salah satunya di Pasar Rakyat Kabupaten Merangin. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo di Kabupaten Merangin adalah Pasar Rakyat Merangin. Di pasar tradisional ini, Joko Widodo berinteraksi langsung dengan pedagang dan pembeli yang tengah beraktivitas dan berbincang terkait harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejauh ini harga sejumlah kebutuhan pokok seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai masih dalam kategori yang baik dan tidak meningkat. Harga komoditas kebutuhan pokok di Kabupaten Merangin sama seperti daerah lain yang juga stabil. Saya lihat di sini bagus, stabil. Harga tadi bawang merah 35, bawang putih 40, sama seperti di provinsi-provinsi yang lain. Hanya saya yang belum lihat beras tadi. Saya lihat, saya cari nggak ada. Tapi cabai juga rata-rata baik semua, baik. Saya kira kalau posisi harga seperti ini, saya kira sangat baik. Karena ini udah seminggu lagi lebaran. Presiden juga menyampaikan bahwa akan melakukan beberapa kunjungan lainnya setelah dari Pasar Rakyat Merangin, salah satunya Bulog Kabupaten Merangin. Hal ini untuk memastikan stabilitas bahan pokok terutama beras. Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat sebanyak 100 paket sembako. Selain itu, Joko Widodo juga bercengkrama serta memberikan kaos sebagai souvenir kepada masyarakat. Hazet Akbar, Januar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Meski sempat tertunda selama 1 hari, saudara, kunjungan kerja di hari pertama Joko Widodo di Kabupaten Merangin disambut antusias masyarakat di Pasar Rakyat Merangin.
Awalnya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Provinsi Jambi selama 2 hari pada tanggal 2-3 April 2024. Namun tertunda dan Presiden Joko Widodo baru dapat mengunjungi Provinsi Jambi pada tanggal 3 April 2024. Meski sebelumnya agenda kunjungan kerja Joko Widodo sempat tertunda selama 1 hari, namun tidak menyurutkan antusias masyarakat khususnya di Kabupaten Merangin. Hal ini terlihat dari kepadatan masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui oleh Joko Widodo. Tepuk tangan dan lambaian dari warga menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut, yang baru pertama kali mengunjungi Merangin. Kedatangan Presiden juga disambut antusias para pedagang di Pasar Rakyat Bangko. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Merangin, Sutarmi, mengatakan merasa senang atas kehadiran orang nomor 1 tersebut dan dapat bertemu secara langsung. Alhamdulillah senang banget ditangi Bapak Negara kan, Bapak yang memang udah lama kepengen ketemu, baru sekali ini baru ketemu. Harapannya kami pedagang ini semakin maju. Selain Sutarmi, Tantri Kosasi selaku pembeli juga merasa senang karena dapat bertemu langsung dengan Joko Widodo dan berharap kunjungan Presiden ini akan dapat menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Merangin, terkhusus di Pasar Rakyat Merangin. Karena Pasar Rakyat ini merupakan pasar induk utama penghidupan masyarakat di Kabupaten Merangin. Kami harap dari masyarakat oleh datangnya dari Pak Jokowi, kami ingin ada perubahan untuk masyarakat Merangin. Karena di daerah Merangin, pasar ini untuk Provinsi Jambi, untuk Kabupaten, pasar di Merangin, pasar induk seluruh untuk Kabupaten Merangin. Joko Widodo diagendakan akan melaksanakan kunjungan kerja selama 2 hari di 3 kabupaten di Provinsi Jambi. Hazat Janu, TVRI Jambi melaporkan. Sementara usai melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Merangin, Saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tebo. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Cynthia Permana, langsung dari Kabupaten Tebo. Selamat sore, Cynthia. Seperti apa kunjungan kerja Presiden di hari pertama ini dan juga ada berapa lokasi yang dikunjungi oleh Presiden? Ya, terima kasih. Selamat sore, Vidya dan juga saudara. Benar, saat ini saya berada di Kabupaten Tebo, di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke salah satunya. Dan memang seperti yang diketahui bahwa tadi pagi Presiden Joko Widodo bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Bandara Muaro Bungo. Tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat langsung bertolak ke Kabupaten Merangin yang menjadi kabupaten pertama untuk dikunjungi menggunakan helikopter dengan jenis Super Puma. Dan memang saat tiba di Kabupaten Merangin, beliau langsung mengunjungi Pasar Rakyat Merangin yang menjadi pasar induk di Kabupaten Merangin. Di sana beliau meninjau harga kebutuhan pokok dan memastikan stabilitas harga pangan jelang Idul Fitri. Beliau juga menyampaikan saat di Pasar Rakyat Merangin mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Merangin dalam keadaan stabil, seperti harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan juga bawang putih. Selanjutnya setelah beliau mengunjungi dan meninjau keadaan dan stabilitas harga pangan di Pasar Rakyat, beliau juga sempat membagikan 100 paket sembako kepada masyarakat Kabupaten Merangin, yakni masyarakat yang sudah terdata sebagai keluarga penerima manfaat. Setelah dari Pasar Rakyat Merangin, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya ke kantor Bulog Kabupaten Merangin untuk memastikan stabilitas harga beras. Karena seperti yang diketahui bahwa harga beras sempat naik di pertengahan bulan Februari setelah pemilihan umum kemarin, dan berdasarkan data dari BPS per April 2024 untuk inflasi bulanan harga beras naik 2,06%. Namun saat ini jelang 7 hari jelang Lebaran 1445 Hijriah, harga kembali stabil di kisaran untuk beras premium 15 hingga 16 ribu rupiah per kilogram. Dan setelah dari Kabupaten Merangin, Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke kabupaten lain, yakni Kabupaten Tebo. Beliau juga kembali menggunakan helikopter dengan jenis Super Puma menuju ke Kabupaten Tebo. Sesampainya di Kabupaten Tebo, beliau mengunjungi Pasar Tanjung Bungur, Kabupaten Muaro Tebo,
di mana beliau juga memastikan ketersediaan dan juga stabilitas harga pangan di Pasar Tanjung Bungur, Kabupaten Tebo. Dan beliau juga menyampaikan bahwa harga dan juga ketersediaan bahan pangan di Pasar Tanjung Bungur mencukupi jelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Setelah dari Pasar Tanjung Bungur, Kabupaten Tebo, beliau kembali melanjutkan perjalanannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin Kabupaten Tebo. Tadi tampak ketika RI1 hadir juga turut mendampingi Menteri PUPR dan juga Menteri Kesehatan yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam mengunjungi salah satu rumah sakit umum yang ada di Provinsi Jambi, yakni RSUD Sultan Taha Saifuddin yang ada di Kabupaten Tebo. Dan memang untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo ini, beliau sangat mengapresiasi dan tidak menyangka bahwa ada rumah sakit kabupaten dengan fasilitas dan sarana prasarana seperti yang dimiliki oleh Kabupaten Tebo. Beliau juga menyampaikan akan memberikan bantuan alat kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo seperti alat CT scan dan juga mamograf dan beberapa sarana prasarana lainnya. Beliau memastikan bahwa alat-alat kesehatan tersebut akan sampai di tahun ini, sehingga beliau yakin bahwa masyarakat Kabupaten Tebo tidak perlu lagi dirujuk jika ingin mendapatkan layanan kesehatan. Memang beliau juga menyampaikan bahwa tenaga medis di Kabupaten Tebo, khususnya di RSUD STS Kabupaten Tebo ini hanya kekurangan untuk spesialis jantung. Jadi beliau juga mengharapkan nanti akan ada tambahan dokter spesialis jantung, sehingga pasien-pasien seperti yang memiliki penyakit stroke dan juga penyakit jantung tidak perlu lagi dirujuk ke kabupaten kota lainnya, namun dapat ditangani di RSUD Sultan Taha Saifuddin Kabupaten Tebo ini. Siska. Baik, Cynthia, kalau tadi Presiden Jokowi sudah bertolak dari Bungo ke Kabupaten Merangin, lalu kalau di Kabupaten Tebo sendiri seperti apa antusias masyarakat ketika Presiden datang ke sana, Cynthia? Baiklah, Siska, memang antusiasme masyarakat dalam menyambut Presiden Joko Widodo ini begitu tinggi. Jadi memang sejak pagi masyarakat bahkan yang memang sedang berobat di RSUD Sultan Taha Saifuddin Jambi mulai keluar dan bertanya-tanya kapan presiden mereka akan tiba. Begitu pula di pasar, mereka menyambut ketika Presiden Joko Widodo turun dari mobil, mereka menyambut dengan tepuk tangan yang begitu meriah, apalagi saat presiden membagikan souvenir berupa baju. Mereka dengan begitu semangatnya ingin mendapatkan baju atau kenang-kenangan dari Presiden Joko Widodo. Mereka juga tidak henti-hentinya melambaikan tangan, tapi tetap tertib dan juga aman. Dan juga Siska serta saudara, setelah dari Kabupaten Tebo atau dari RSUD tadi, Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Kabupaten Bungo dan akan menginap di sana. Lalu akan melanjutkan kunjungan kerjanya di hari kedua. Direncanakan kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Bungo, yakni ke Pasar Atas, Muaro Bungo, dan juga ke kantor Bulog. Siska. Baik, terima kasih Cynthia Permana, reporter TVRI Jambi yang sudah melaporkan langsung terkait kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Tebo. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Cynthia. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polres Batanghari melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat 2024. 163 personil diterjunkan untuk melakukan pengamanan arus mudik Lebaran Idul Fitri di setiap pos pelayanan maupun pengamanan yang didirikan di 4 titik. Jajaran Polres Batanghari telah mempersiapkan personil untuk melakukan pengamanan arus mudik Lebaran. Sebanyak 163 personil kepolisian diterjunkan guna bersiaga di setiap pos pelayanan maupun pengamanan. Ada 3 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan didirikan di setiap jalur mudik yang ada di Batanghari. Dalam gelaran apel operasi ketupat 2024 ini, Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto menekankan kepada masing-masing anggota untuk dapat mempersiapkan kelengkapan diri agar tidak mengganggu kegiatan selama pengamanan mudik Lebaran. Ke anggota persiapkan diri masing-masing karena mungkin perkiraan ini kan pas Lebaran nanti kan hujan, masih musim penghujan. Saya harap personil menyiapkan diri masing-masing, baik perlengkapan pribadi maupun perlengkapan tim, supaya nanti pas ada kegiatan atau melayani masyarakat tidak terganggu.
Selain bersiaga di pos pengamanan operasi ketupat, petugas juga diminta untuk melakukan patroli secara rutin, menyisir setiap titik yang dianggap rawan kecelakaan maupun aksi kriminalitas selama momen mudik lebaran tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi saat ini menyiapkan 50 posko pelayanan mudik tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mendirikan posko pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri di tahun 2024. Nantinya sebanyak 50 pos disiapkan untuk menciptakan kelancaran pada saat arus mudik berlangsung. Memasuki puncak arus mudik Lebaran tahun 2024, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyiapkan pos pelayanan untuk kelancaran arus mudik. Ada sekitar 50 posko yang disiapkan di Kabupaten Kota Provinsi Jambi. Kabid Angkutan Darat dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Wing Gunaryadi mengatakan, pos tersebut bisa digunakan untuk pemudik beristirahat karena pos didirikan di pinggir jalan lintas utama jalur yang digunakan untuk mudik. Dinas Perhubungan juga menurunkan 400 lebih personil untuk penjagaan di posko pelayanan, sehingga arus mudik Lebaran tetap berjalan aman dan lancar. Diperkirakan puncak arus mudik baru akan terjadi pada 5 April mendatang, sehingga perlu adanya antisipasi untuk mengurai kemacetan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Pelaksanaan angkutan Lebaran tahun 2024 1445 Hijriah, Dinas Perhubungan itu menyiapkan pos pelayanan yang berada di Kabupaten Kota dan Provinsi Jambi, ditambah 4 terminal, itu sebanyak 50 pos pelayanan yang tersebar di Kabupaten Kota. Dengan jumlah personil yang kita siapkan itu sekitar kurang lebih 400 personil. Itu kita siapkan 400 personil. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga meningkatkan sinergitas dan koordinasi bersama TNI Polri dalam pengamanan arus mudik, sehingga perjalanan mudik masyarakat tetap aman dan nyaman. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya Saudara, Ditlantas Polda Jambi hentikan sementara aktivitas transportasi batubara jelang puncak arus mudik Lebaran 1445 Hijriah. Pemberhentian sementara ini berlangsung dari tanggal 3 April hingga 18 April mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ashar Fatalangi. Halo, selamat sore Ashar. Bagaimana kondisi terkini terkait penghentian aktivitas angkutan batubara ini? Halo, selamat sore. Baik pemirsa, dapat saya laporkan Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghentikan sementara aktivitas transportasi tambang batu bara. Pemberhentian aktivitas transportasi tambang batu bara itu dilakukan petugas kepolisian guna memastikan arus mudik Lebaran 1445 Hijriah dapat berjalan lancar dan aman. Lalu saat dikonfirmasi Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan pemberhentian aktivitas tambang batubara itu dimulai pada hari ini, tepatnya pada tanggal 3 April 2024 dan hingga tanggal 18 April mendatang, di mana pemberhentian itu dilakukan petugas guna mengantisipasi terjadinya kemacetan di beberapa titik yang biasanya dilalui oleh sejumlah aktivitas tambang batubara. Sementara itu, pemirsa, selain menghentikan sementara aktivitas transportasi tambang batubara, petugas kepolisian turut akan menghentikan sementara aktivitas transportasi mobil pengangkut barang. Pemberhentian logistik ini nantinya akan dimulai pada tanggal 5 April mendatang. Demikian. Ya Ashar, apabila masih ada sopir yang melintas selama bulan Lebaran ini, sanksi apa yang akan diberikan, Ashar? Ya,
bagi para pengguna bagi para pengendara yang nekat melakukan aktivitas tambang batu bara di tengah puncak arus mudik Lebaran ini, petugas nantinya akan melakukan tindakan tegas berupa melakukan penilangan kepada sopir itu sendiri maupun akan melakukan penahanan kendaraan tambang batu bara tersebut, di mana petugas akan terjun langsung di beberapa titik di jalur lintas Sumatera di Provinsi Jambi agar memastikan aktivitas tambang batu bara ini tidak beroperasi selama arus mudik Lebaran. Demikian. Ya, bagaimana imbauan dari pihak kepolisian terhadap para pengendara sejauh ini? Baik, saat dikonfirmasi Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi juga menghimbau kepada para pengguna jalan, mengingat saat ini cuaca di Provinsi Jambi sedang tidak menentu. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah agar lebih menjaga keselamatan berupa dengan menjaga keselamatan dengan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, menyiapkan sejumlah dokumen kendaraan hingga tidak dalam keadaan mengantuk saat berkendara. Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi juga akan menyiagakan sejumlah posko pelayanan dan pengamanan di sejumlah titik bagi pengendara yang dalam keadaan mengantuk dapat beristirahat di posko pelayanan tersebut. Demikian. Ya, hingga hari ini penghentian aktivitas batu bara telah dihentikan hingga tanggal 18 April mendatang. Terima kasih Ashar atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, stok BBM dan gas LPG 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diklaim aman. Pertamina akan menambah 20% pasokan BBM dan pemerintah memastikan tak ada kelangkaan BBM selama 7 hari Lebaran ke depan. Konsumsi bahan bakar minyak pada masa mudik Lebaran diproyeksikan melonjak akibat euforia masyarakat yang tinggi. Pemerintah memastikan stok dan distribusi BBM terkendali dan cukup untuk memenuhi kebutuhan saat arus mudik dan balik Lebaran. Kepala Dinas Perindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Awaludin mengatakan terdapat penambahan kuota baik BBM jenis solar maupun Pertalite selama 7 hari Lebaran. Tambahan kuota tersebut mencapai 20% dari jatah kuota yang diberikan Pertamina per hari. Adapun kuota penambahan Pertalite mencapai 48 ton dari 32 ton, sedangkan solar mencapai 42 ton dari 16 ton. Pendistribusian ini akan dilakukan di 2 SPBU dan 1 stasiun pengisian bahan bakar nelayan di Kecamatan Kuala Jambi. Untuk pelayanan SPBU, pihaknya memastikan seluruh SPBU telah ditera ulang untuk mengantisipasi kecurangan. Kami sudah minta tambahan 20%, sudah kami sudah terima lah, bukan hanya ngomong. Gitu. Sudah, kalau itu sudah. Tapi belum ada respon dari... Ya kan masih H-7, H-7 Pak. Di Pertamina juga sebenarnya protap itu tuh. Cuman kita selaku Pemda kan mengingatkan. Selain BBM, pemerintah kabupaten juga memastikan ketersediaan LPG aman dan tidak ada laporan kelangkaan. Estimasi pasokan dan kebutuhan di masyarakat aman sampai 7 hari Lebaran. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyiapkan 5 dermaga untuk kelancaran arus mudik dan libur Lebaran di tahun 2024 kali ini. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung, Saudara, dengan kontributor TVRI Jambi, Khalifa Patria, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore, Khalifa. Seperti apa kesiapan pemerintah Kabupaten untuk mendukung kelancaran arus mudik di tahun 2024 kali ini, Khalifa? Ya, Siska, selamat sore. Ya, Siska, selamat sore. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini Dinas Perhubungan setempat telah menyiapkan 5 dermaga ataupun pelabuhan yang akan digunakan pada arus mudik maupun arus balik pada libur Lebaran tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Nah, dari 5 dermaga itu berlokasi di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendara Ilir, Kecamatan Mendara Ulu, dan yang terakhir berada di Kuala Jambi. Dari 5 dermaga itu tentunya mempunyai 5 ciri khusus pemudik yang akan datang ataupun pergi dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seperti di wilayah
Nipah Panjang itu pada dasarnya mereka di dermaga ataupun di pelabuhan menerima para pemudik yang berasal dari kota Jambi ataupun dari pelabuhan Ancol depan rumah dinas Gubernur Jambi. Sedangkan di Kuala Jambi itu rata-rata menerima pemudik ataupun menerima kedatangan pemudik dari Kecamatan Betara ataupun Kecamatan Kuala Tungkal yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tidak menutup kemungkinan mereka juga menerima dari provinsi tetangga yakni Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dari 5 dermaga itu juga pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengerahkan 120 personil yang terdiri dari tim gabungan, baik itu dari Polres, TNI, tim TRC atau tim reaksi cepat dari BPBD Tanjung Jabung Timur, dan Dishub yang akan senantiasa bertugas di posko-posko yang telah ditetapkan. Untuk posko yang telah ditetapkan ini telah ditetapkan sebanyak 4 posko yang terdiri di Kecamatan Gragai, tepatnya di perbatasan Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya ada di Kecamatan Mendahra Ulu, itu perbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi maupun Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya ada pos pelayanan yang berada di Kecamatan Muara Sabak Barat, dan yang terakhir berada di Kecamatan Nipah Panjang. Demikian, Siska. Baik, Cliva, sampai dengan hari ini seperti apa untuk kondisi arus mudik di sana? Apakah sudah terjadi peningkatan begitu? Untuk arus mudik sendiri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan maupun Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur, belum ada peningkatan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mudik itu berlangsung pada 4 hari hingga 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mereka nantinya akan rata-rata menggunakan kendaraan air berupa pompong ataupun speedboat untuk kembali ke kampung halamannya, seperti di Kota Jambi maupun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Siska. Baik, Cliva, sejauh ini apa imbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kabupaten sendiri untuk masyarakat yang akan melaksanakan mudik di tahun ini, Cliva? Ya, untuk imbauan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung sendiri ada 2. Yang pertama, bagi pengguna jalan ataupun pemudik yang menggunakan jalur darat, jika mengantuk ataupun kelelahan bisa mendatangi posko-posko yang telah disediakan oleh tim Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan di wilayah air, khususnya di pelabuhan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah mengimbau kepada para jasa travel untuk melengkapi life jacket maupun pelampung bagi para penumpang yang hendak bepergian. Selain itu, pada jasa travel liburan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga diminta untuk selalu mendata ataupun terus memperbarui jika ada wisatawan maupun penumpang yang ingin melakukan liburan ke Pulau Berhara. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Cliva Patria yang melaporkan langsung terkait kesiapan jalur mudik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Cliva. Saudara, kita ke informasi lainnya. Polresta Jambi saat ini telah menyiagakan 1.007 personel gabungan untuk bisa mengamankan perayaan Hari Raya Idul Fitri nanti. Para personel ini nantinya akan disebar di 8 pos dalam kota Jambi. Bertempat di lapangan Mapolresta Jambi, pada Rabu pagi Polresta Jambi bersama tim gabungan menggelar apel pasukan operasi kepolisian terpusat 2024. Apel gelar pasukan ini guna memastikan kesiapan anggota untuk mengamankan perayaan Hari Raya Idul Fitri agar berjalan aman dan lancar. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan nantinya seluruh personil gabungan akan disebar di 8 pos di kota Jambi. Pos akan didirikan di beberapa pusat keramaian maupun objek wisata di kota Jambi. Yang jelas untuk Polresta Jambi dalam kegiatan operasi ketupat ini kita ada 8 pos pengamanan yang kita tempatkan di beberapa titik yang ada di kota Jambi.
Dan mulai hari ini setelah kegiatan pelaksanaan apel gelar pasukan, kita langsung serpas untuk menempati di pos masing-masing sampai dengan nanti tanggal 16 April 2024. Sementara itu, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan seluruh masyarakat tetap menjaga keselamatan saat berkendara dan pemerintah Kota Jambi akan mendukung penuh pelayanan selama operasi ketupat 2024. Saya menghadiri undangan dari Pak Kapolresta Jambi dalam rangka gelar pasukan Operasi Ketupat 2024 mempersiapkan kegiatan kita mudik lebaran tahun 2024 ini. Sebagaimana arahan Kapolri bahwa perlu sinergitas, perlu kolaborasi, maka pemerintah Kota Jambi mensupport ya gelar pasukan ini dan Operasi Ketupat ini. Masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama puncak arus mudik Lebaran 1445 Hijriah. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Diskominfo Tanjung Jabung Barat gelar sosialisasi literasi digital. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Ya saudara, Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Terkait kunjungan kerja Presiden, saudara, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras kepada warga Kabupaten Merangin. Ratusan warga antusias bertemu dan menerima bantuan dari orang nomor 1 Indonesia itu. Usai kunjungan ke Pasar Rakyat Tipe A, Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur Jambi Al-Haris, serta PJ Bupati Mukti, menyalurkan bantuan pangan beras ke 800 warga di Komplek Gudang Bulog Subdivri Sarko. Kehadiran Jokowi ini pun menyedot perhatian warga. Ratusan orang antusias berkumpul area Gudang Bulog untuk menunggu dan melihat Presiden Jokowi secara langsung. Selain menyalurkan pangan beras, orang nomor 1 di Indonesia ini juga memberikan bantuan berupa uang tunai serta sembako untuk meringankan beban warga dari berbagai kecamatan. Presiden Jokowi mengatakan bantuan ini akan dilanjutkan pada bulan Mei dan Juni 2024 mendatang. Warga mengaku sangat senang dan berterima kasih karena bantuan ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan warga. Selain bantuan, Presiden Jokowi juga mengadakan kuis berhadiah sepeda bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke segmen editorial. Saudara, MTS Negeri 2 Kota Jambi telah menyelesaikan tahapan seleksi penerimaan siswa baru di tahun 2024 kali ini. Dan dari total 600 orang peserta yang telah mendaftar, 352 orang diantaranya dinyatakan lulus. Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 2 Kota Jambi telah menyelesaikan tahapan seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Beberapa tahapan seleksi yang dilakukan mulai dari seleksi administrasi, tes mengaji, dan Computer Assisted Test atau CAT. Pada tes akhir atau CAT itu dilakukan sebagai bentuk transparansi dalam tahapan seleksi penerimaan siswa baru. Semua wali murid bisa secara langsung melihat nilai atau hasil ujian CAT dari layar monitor yang disediakan. Kepala Sekolah MTS Negeri 2 Kota Jambi, Ahmad Syukri, mengatakan kurang lebih 600 peserta yang mendaftar sebagai peserta didik baru. 352 orang diantaranya dinyatakan lulus. Dengan rincian 246 orang melalui seleksi online dan 106 orang melalui seleksi offline. Alhamdulillah kita terima 246 siswa dalam CAT, yang offline 106, jumlahnya 352 sudah kita terima. Dan mungkin ini tetap kita tingkatkan. Alhamdulillah ini sudah terbukti bahwa menghasilkan prestasi yang baik sesuai dengan yang kita dapatkan. Anak-anak kita juga tampil, tamat alumni kita sudah banyak diterima. Apalagi tahun ini terbanyak diterima di Mandiri Jambi. Tes akhir yang digelar di sekolah MTS Negeri 2 Kota Jambi itu turut disaksikan oleh Kanwil Kemenak Kota Jambi, Rahman. Ia berharap seleksi secara transparan ini dapat terus dipertahankan untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Seleksi yang input yang baik
dengan proses yang baik, maka insya Allah outputnya juga akan baik. Dan alhamdulillah dengan proses seperti ini kita sudah merasakan hasilnya. Dan khusus untuk MTSN 2 Kota Jambi ini kita sudah melihat hasilnya. Untuk tahun ini alhamdulillah ada 22 yang lulus di MAN IC. Pada seleksi CAT tersebut, semua peserta seleksi penerimaan siswa baru mengerjakan 100 soal. Di antaranya soal bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, IPA, IPS, dan agama Islam. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Agar tidak terjebak dalam pemanfaatan negatif internet, Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyosialisasikan literasi digital chip-in. Perkembangan teknologi digital ibarat dua sisi mata pisau memiliki dampak positif dan negatif. Di sela-sela Karisma Event Nusantara Festival Arakan Sahur, Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar sosialisasi diskusi digital chip-in tahun 2024 yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kadis Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Joan Prayuda mengatakan, perkembangan teknologi digital saat ini ibarat dua sisi mata pisau. Manfaat positif internet memudahkan dalam berkomunikasi dan pencarian informasi. Di sisi negatif berdampak terhadap hoax, pornografi, judi, dan penipuan online. Agar tidak terjebak dalam pemanfaatan negatif internet, diperlukan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, sehingga mereka mampu menggunakan perkembangan internet dengan cerdas. Ada kegiatan literasi digital dari Kementerian Kominfo. Jadi kegiatan ini menyupport kegiatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Jadi kami memberikan tentang bagaimana netizen bagus menggunakan internet. Sasaran yang dituju itu apa tuh dengan kegiatan tadi? Sasaran yang kita tuju yaitu netizen warganet Kabupaten Tanjung Barat. Diskusi literasi digital dengan tema menjadi netizen berakhlak mulia, Kemenkominfo berharap warganet cerdas, bijak, dan mampu membuat konten-konten kreatif dan positif dengan mengedepankan akhlak mulia, selektif dalam menerima informasi. Dari data Kementerian Komunikasi dan Informasi, hingga akhir tahun 2023, tercatat 24,6 juta orang telah mengikuti program peningkatan literasi digital yang dimulai sejak tahun 2017 dan diharapkan mampu meningkatkan literasi digital 50 juta masyarakat hingga akhir tahun 2024. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai lembaga penerima zakat fitrah ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Dalam segmen Serba-Serbi Ramadan, saudara, masyarakat diminta untuk mewaspadai lembaga penerima zakat fitrah ilegal yang tidak membayarkan zakat fitrahnya ke lembaga yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat yang ingin menyalurkan zakat fitrah diminta untuk menyampaikan melalui lembaga-lembaga yang memiliki izin resmi atau memiliki surat keputusan Panitia Zakat Fitrah Unit Penerima Zakat. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Muhammad Syatar mengatakan, masyarakat wajib mewaspadai lembaga zakat yang tidak resmi, karena di setiap desa dan kelurahan hingga RT, Basnas telah mengeluarkan SK Panitia Unit Penerima Zakat, sehingga zakat fitrah yang telah disalurkan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun, Ahmad Zaidan mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan pembentukan panitia serta menetapkan tugas dan wewenang unit pengelola zakat untuk menerima dan mengelola serta menyalurkan hasil pengumpulan zakat fitrah sesuai dengan syariat agama dan kepatuhan undang-undang. Pemerintah desa hingga tingkat kecamatan dan kabupaten telah memiliki unit pengelola zakat yang merupakan lembaga resmi untuk mengelola zakat fitrah secara berkelanjutan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, Polsek Sungai Gelam bersama tokoh masyarakat lintas agama membagikan ratusan takjil kepada umat Muslim. Kegiatan positif ini merupakan bukti nyata keharmonisan lintas agama di Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi. Berbagai cara dapat dilakukan untuk merawat toleransi antar umat beragama pada bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan para tokoh masyarakat lintas agama bersama Polsek Sungai Gelam yang membagikan takjil gratis berupa makanan kepada umat Islam. Pembagian ratusan takjil ini digelar di jalan penghubung antar desa di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pembagian takjil tersebut tidak hanya sekedar membantu umat Muslim yang menjalani ibadah puasa, namun menjadi bukti keharmonisan dan saling menghargai antar umat beragama guna terciptanya kerukunan. Beraneka ragam suku, agama, dan golongan, kami bisa memberikan sinergi, bisa memberikan kekompakan agar kami Sungai Gelam bisa menjadi kecamatan yang damai dan aman sejahtera. Masyarakat menyambut baik kegiatan positif tersebut dan mengaku terbantu dengan partisipasi dari warga non-Muslim. Warga juga berharap ke depan toleransi antar umat beragama semakin erat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengusaha kolang-kaling di Kabupaten Kerinci banjir pesanan dari para pelanggannya. Hal ini membuat penjualannya mengalami peningkatan dari hari-hari biasa. Petani kolang-kaling di Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sibuk memenuhi pesanan kolang-kaling dari pelanggan selama Ramadan tahun 2024. Permintaan kolang-kaling meningkat sebanyak 60% dari biasanya, sehingga harga kolang-kaling juga ikut mengalami kenaikan. Sebelumnya, Rp2.500 naik menjadi Rp3.500 per satu kaleng susu. Demi memenuhi tingginya permintaan pelanggan, membuat petani terpaksa mendatangkan buah aren yang menjadi bahan baku utama pembuatan kolang-kaling dari daerah lain. Salah seorang petani kolang-kaling, Suwardi, mengatakan, sejak awal Ramadan, dalam satu hari ia mampu memproduksi hingga 180 kaleng susu kolang-kaling. Satu hari kami dapat, kalau bahasa kerincinya itu 3 kaleng satu hari. Yang meningkat, walaupun dari Provinsi Jambi maupun dari Sumatera Barat, sudah banyak yang memesan. Harga per kaleng Rp160.000 dan juga per cantingnya 3 canting Rp10.000. Agar bisa dikonsumsi, buah aren terlebih dahulu direbus untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu dibelah dan diambil isinya, baru kemudian direndam hingga siap dipasarkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mengecam dugaan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren hingga menyebabkan korban jiwa. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mengecam dugaan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Tebo yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Zostafia, mengatakan, sebelum munculnya kasus kekerasan yang diketahui terjadi pada November 2023, Kemenak sudah melakukan langkah-langkah preventif. Seluruh lembaga pendidikan baik pesantren maupun madrasah telah diminta meningkatkan pengawasan terhadap para santri maupun murid untuk menghindari munculnya kasus kekerasan. Langkah pencegahan ini dilakukan berdasarkan arahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia setelah ditemukan sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan Islam. Terkait dugaan kasus kekerasan yang kini sedang bergulir di kepolisian, Kemenak akan menunggu dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum. Untuk mencegah kejadian serupa, Kemenak akan berkomunikasi secara intens dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Pendidikan Pondok Pesantren untuk memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Ya, ke depan kita terus, bukan karena kejadian ini baik. Sebelumnya kita sudah menyampaikan jangan ada kekerasan di lembaga pendidikan agama ya. Dan misalnya kan tidak layak lah di lembaga pendidikan agama itu kekerasan fisik. Ini adalah tempat membina mental spiritual anak-anak.
Setelah melakukan gelar perkara, Polda Jambi telah menetapkan 2 santri sebagai tersangka dugaan kasus kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Kabupaten Tebo. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Chandrika Divani. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.